Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya MA Utami Iko Putranti, Kepala SMP Negeri 4 Ambarawa. Saya mengabdi di sekolah ini baru 4 bulan, mulai bulan Juli 2022. Selamat pagi Bu Tami. Kali ini saya ingin berwawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya ingin mengetahui selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki muatan dilema etika. Terima kasih Mbak Linda atas pertanyaannya. Jadi tadi tentang dilema etika, saya melihat nilai-nilai positif atau kebajikan di antara dua sisi yang berkonflik itu. Jadi kita lihat tingkat kerugiannya yang paling rendah, gitu Mbak. Baik. Lalu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus bujukan moral atau yang ada muatan benar salahnya? Baik, untuk kasus-kasus yang ada nilai benar salahnya, yang utama dan terutama itu kita lihat aturan yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati. Kita lihat dulu aturannya seperti apa, kemudian apakah itu ada pelanggaran hukum atau tidak. Itu hal yang utama yang harus kita lihat. Aturan sekolah, kemudian hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia seperti apa. Gitu. Baik. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Baik, jika ada masalah yang sama-sama benar, tentu kita harus harus berdiskusi dengan orang-orang atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kita identifikasi permasalahan itu seperti apa, kemudian kita cari data dan fakta. Setelah itu baru kita putuskan bersama. Jadi yang terutama adalah diskusi. Lalu itu langkah-langkah konkretnya itu seperti apa Ibu? Tentang diskusi itu? Iya, diskusi, lalu setelah diskusi mungkin ada langkah-langkah lain yang ditempuh atau bagaimana sebelum akhirnya Ibu mengambil suatu keputusan. Baik, jadi kita kalau ada permasalahan di sekolah, yang pertama langkahnya saya bersama teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk berdiskusi, kemudian diidentifikasi permasalahannya apa, kemudian kita putuskan tadi. Langkahnya seperti itu. Jadi diskusi dengan teman-teman, kemudian mencari data fakta, mencari solusi. Jadi kita putuskan bersama. Seperti itu langkah-langkahnya, Mbak. Oke, baik Ibu. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu pandang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yaitu ketika kita sudah bekerja dengan prosedur yang jelas. Jadi ketika ada prosedur yang jelas, misalnya aturan dan hal-hal lain yang jelas, kita ikuti saja. Jadi kalau kita sudah berjalan pada rel itu tentu enak untuk melakukan hal apa seperti itu. Baik, lalu mungkin selama pengambilan suatu keputusan ada tantangan yang Ibu rasakan. Mungkin bisa berbagi tantangannya apa? Ketika mengambil keputusan tentunya ada tantangannya. Antara lain ada rasa kasihan, kenapa saya harus memutuskan ini, kemudian ada
desakan-desakan dari pihak lain ketika mau mengambil keputusan, ada desakan, ada rasa kasihan dan sebagainya. Itu salah beberapa tantangan yang saya alami. Lalu dalam mengambil suatu keputusan itu, apakah Ibu memiliki suatu jadwal atau rentang waktu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, atau Ibu memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, kalau permasalahan itu memang hal yang harus sekedar diselesaikan hari itu, urgent, jadi memang hari itu juga harus selesaikan, berarti hari itu harus selesai. Tapi ketika ada permasalahan yang membutuhkan waktu, harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, tentunya itu membutuhkan waktu. Jadi mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika mungkin ada rentang waktu sebelum mengambil keputusan? Tentang ini ya, jadwal itu. Jadwal Oh ya. Yang pertama, prosedurnya tentu kita melihat masalahnya apa. Iya. Masalahnya apa, kemudian pihak-pihak yang terkait itu siapa saja. Setelah itu kita baru mencari solusi. Begitu. Baik. Lalu apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Baik, Mbak. Faktor untuk mengambil keputusan itu yang jelas hanya satu, yaitu aturan. Aturan atau prosedur yang sudah disepakati itu mempermudah kita melakukan hal tersebut. Jadi mungkin pastinya Ibu pernah mengalami banyak pengalaman dalam mengambil suatu keputusan, khususnya yang berhubungan dengan dilema etika. Ya. Lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini Ibu mengambil keputusan? Ya. Dari berbagai pengalaman yang saya alami ini, saya merasa bersyukur. Mengapa? Karena saya berada di titik di mana bisa mengambil keputusan. Itu yang saya syukuri. Kemudian dengan berbagai permasalahan yang akhirnya saya ketahui, menjadikan saya orang yang lebih bijaksana. Seperti itu. Jadi kita dalam menjalani hidup itu tidak banyak mengeluh, karena ternyata mungkin di luar sana masih banyak hal-hal yang kurang baik, banyak hal-hal yang atau orang-orang yang belum seberuntung kita. Seperti itu. Jadi menjadi lebih bijaksana dan bersyukur. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang berkenan Ibu bagi kepada saya. Semoga ini bisa menjadikan menambah wawasan saya dan bekal saya ketika mengikuti calon guru pembina. Terima kasih Ibu. Sukses selalu Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari calon guru penggerak. Saya Astia Melinda, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bawen. Dan saya Amira Novita, head TGP dari SMP Negeri 1 Bendungan. Saya Bu Sofika Tunafiro dari SMP 1 Bawen. Dan saya Kaus Dewi dari Kami di sini pada tahap demonstrasi kontekstual kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan sebagai bentuk sharing dan penambahan ilmu kami. Jadi selama ini tentu Bapak sudah memimpin sekolahan sebagai kepala sekolah sudah cukup lama. Lalu kami ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki muatan dilema etika maupun rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, terkait pertanyaan tadi untuk mengidentifikasi
kasus-kasus apakah itu merupakan dilema etika atau moral. Kita melakukan analisis komponen-komponen dari kasus ini. Apakah kasus itu melibatkan nilai atau norma-norma kesopanan, norma-norma sosial, norma-norma hukum, atau norma agama. Ketika kasus itu melibatkan norma hukum, sifatnya hukum ya benar atau salah, maka kasus itu kita kelompokkan ke dalam pelajaran. Tapi kalau komponen-komponen kasus itu melibatkan norma sosial ataupun norma institusi, berarti kasus itu masuk ke dalam kategori dilema etika. Jadi kita kelompokkan itu. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting? Kasusnya nggak spesifik ya dia. Karena kasusnya tidak spesifik, saya tidak bisa memberi jawaban spesifik ya, kita bicara persepsi saja. Jadi untuk kasus-kasus yang melibatkan nilai-nilai yang kedua-duanya benar atau baik atau mengandung kebajikan yang sama, bisa menggunakan rambu-rambu berikut. Yang pertama, pilih kelompok yang lebih besar. Misalnya kasus pada guru, ada kasus dua kelompok, tapi dua-duanya baik, dua-duanya benar menurut norma yang ada di sekolah itu. Maka kita pilih pendapat dari kelompok yang lebih besar. Pertimbangan keputusan yang kita ambil itu kan nanti melibatkan semuanya. Kita perlu hubungan semuanya. Dan kita juga harus tahu melibatkan atau minta daya dukung kelompok yang lebih besar itu lebih sulit daripada minta dukungan kelompok yang lebih kecil. Jadi orientasinya ke situ, ke apa? Kita melayani ke publik. Tapi kita tetap menghargai kelompok yang kecil. Kemudian itu kalau guru, kalau siswa, misalnya kok ditemukan ada anak-anak misalnya sebenarnya ngajar di kelas itu, ada 3 atau 4 anak bikin kami karena tugasnya sudah selesai, tugas pendidikan harusnya kan memberikan pengayaan atau tugas tambahan. Maka utamakan menuntaskan siswa-siswa yang belum memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih risiko yang lebih kecil. Pilih risiko yang lebih kecil. Walaupun dua kelompok itu sama-sama mengandung nilai kebaikan, perlu kita menyandingkan dengan norma hukum. Karena norma-norma di institusi itu walaupun diyakini benar, kadang-kadang bisa masuk ke ranah hukum. Maka kita harus memilih risiko yang lebih kecil. Kelompok yang besar, walaupun itu kelompok besar dan kelompok kecil itu sama-sama ada nilai kebaikannya. Tapi kelompok yang besar ini kalau kita sandingkan dengan norma hukum, ini berisiko terhadap hukum, maka kita milih yang kelompok kecil. Kemudian juga perlu mempertimbangkan yang ketiga itu dampaknya. Kita itu nanti akan berdampak untuk jangka panjang atau jangka pendek. Itu
akan mempengaruhi bagaimana kita ambil keputusan. Untuk yang selanjutnya gitu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Untuk pengambilan keputusan, langkahnya itu biasanya saya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dengan pertanyaan satu. Siapa yang terlibat, dan kapan kejadiannya itu, termasuk mengapa, sehingga nanti kita itu tahu latar belakang kenapa orang melakukan itu. Kemudian langkah yang kedua itu mengelompokkan apakah kasus itu melibatkan norma kesopanan, norma sosial, norma hukum, sehingga kita tahu apakah kasus itu nanti akan melibatkan norma atau etika, atau kasus itu murni menyangkut norma hukum. Itu kaitannya dengan yang pertama tadi. Kemudian setelah kita tahu, kita menentukan alternatif pengambilan keputusan. Nah, alternatif itu bisa kita kaji dari paradigma pengambilan keputusan. Bisa kita dari alternatif pengambilan keputusan itu dari prinsip pengambilan keputusan, atau bahkan kita bisa mencari alternatif lain di luar paradigma atau prinsip-prinsip pengambilan yang sudah umum. Dari alternatif itu, langkah terakhir adalah pilih salah satu alternatif keputusan itu dengan mempertimbangkan itu sebagai pilihan yang terbaik. Untuk yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti dilema etika? Sebetulnya tidak ada cara yang paling efektif ya, karena pengalaman saya itu masalah atau kasus dilema etika itu, walaupun masalahnya dua masalah itu mirip, tapi solusinya menuntut berbeda. Nah, disitulah peran paradigma dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu penting. Kita mau menggunakan paradigma yang mana, kita prinsip-prinsip yang ada, itu sangat penting. Itu berkaitan dengan arah. Kemudian yang berikutnya, tadi pertanyaan apa sih? Yang efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi prinsipnya nanti kita melayani semuanya lah. Jadi tergantung kasusnya misalnya. Ya, jadi di saat itu ya gunakan saja prinsip-prinsip atau paradigma umum yang ada. Apakah kita mau mengacu ke hasil akhir atau menggunakan kajian dari sisi persepsi hukum, itu banyak pilihan. Nah, yang selanjutnya Bapak, ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu hal-hal apa yang menjadi tantangan yang Bapak temui selama ini? Tantangan yang saya alami itu begini,
karena itu menyangkut norma di institusi itu perlu kita sandingkan dengan norma hukum. Beberapa institusi itu memiliki norma tersendiri yang diyakini benar, tetapi kadang-kadang ketika kita sandingkan dengan norma hukum itu terjadi pertentangan. Atau juga kita selaku guru perlu mempertimbangkan etika profesi. Jadi itu tantangan terbesar ketika itu diyakini oleh institusi benar, tetapi menurut hukum tidak benar, atau menurut etika profesi tidak selalu guru ya profesi guru itu kadang-kadang tidak sesuai. Ini tantangan yang terbesar. Karena norma-norma itu kan belum tentu norma itu benar, walaupun itu diyakini institusi. Itu. Selanjutnya ini Bapak, apakah ada jadwal atau rentang waktu tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kasus itu kita tidak tahu ya kapan terjadi dan itu tidak kita harapkan. Jadi ada kasus-kasus yang menuntut pengambilan keputusannya itu cepat, bahkan saat itu juga. Kasus-kasus yang semacam ini ya tentu kita tidak bisa mengagendakan, tidak bisa menjadwalkan. Di situ peran pemahaman kita terhadap paradigma dan prinsip itu sangat penting. Juga pengalaman itu nanti akan menuntut kita mengambil keputusan itu lebih bijak dan lebih cepat. Ya, untuk kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian agak lama atau kasus itu berat, kita bisa melibatkan tim dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu kasus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi. Jadi kapan mengumpulkan data atau informasi, kemudian kapan kita menganalisis itu berkaitan dengan norma moral atau norma hukum dan seterusnya sampai ke alternatif yang terakhir tadi mengambil keputusan itu bisa kita jadwalkan. Tapi itu kalau masalah atau kasusnya itu berat. Tapi pada prinsipnya ya kasus itu kita selesaikan secepatnya. Karena semakin lama ya kasus itu nanti akan semakin berat. Ini apabila di sekolahan Bapak ada kasus yang berat itu dan membutuhkan waktu yang lebih lama, itu apakah ada prosedur khususnya untuk menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Prosedur khusus ya kita menggunakan prosedur tadi. Jadi kita misalnya minta kepada beberapa anggota kelompok tertentu. Di sekolah itu kan ada pemimpin informal. Jadi kalau sekolah-sekolah itu kan pemimpin formal, tapi masing-masing sekolah itu biasanya ada yang disiapkan. Kita bekerja di situ, kemudian menyusun jadwal, langkah-langkah untuk mencari solusi dalam pengambilan keputusan. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus di etika? Ya tentu ada. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, masing-masing institusi itu ada pemimpinan formal. Dulu misalnya ada 3 kelompok, masing-masing kan ada yang dituakan di situ. Dan itu membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang kita libatkan. Kemudian yang kedua, pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, dari
refleksi pengambilan keputusan sebelumnya itu kan tadi saya sebutkan menuntut kita untuk lebih mudah mengambil keputusan. Nah, yang ketiga itu kepercayaan anggota institusi itu penting dan itu akan mempermudah pimpinan mengambil keputusan. Karena kalau tidak ada kepercayaan ya kita sudah melalui prosedur menggunakan prinsip yang benar ya bisa saja itu ada penolakan. Selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan banyak hal maupun dari kasus dilema etika yang ada dan cara penyelesaiannya. Dan dari kasus-kasus yang sudah ada ini pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan? Pengalaman dari kasus-kasus dilema etika itu yang pertama meningkatkan kemampuannya Pak ini mengelola konflik. Dilema etika itu bagian dari konflik dan konflik itu memang kadang diperlukan untuk kemajuan sekolah atau institusi. Kemudian yang kedua justru dari kasus-kasus dilema etika itu bisa sebagai bahan referensi untuk mengkaji norma-norma yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah kita ada suatu norma atau ketentuan yang kita sepakati itu sudah dianggap benar. Setelah ada kasus, kemudian ada penyelesaian atau putusan itu sudah disetujui oleh anggota institusi karena sesuai dengan norma itu. Tapi ternyata itu bertabrakan dengan norma hukum atau etika profesi. Maka dari itu kita bisa menerjemahnya bahwa norma yang ada di sekolah itu beberapa pertanyaan yang bisa kami ajukan untuk bahan pembelajaran dan juga sebagai wawasan kami dalam memperdalam modul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Akhir kata, apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan atas serta pengalaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.